Minions and Monsters adalah surat cinta ke sinema. Yes, film ketiga dari franchise Minions atau overall ketujuh ya dari franchise Despicable Me ini ngasih sesuatu yang lebih dari biasanya. Nggak cuman petualangan childish yang nggak ada arahnya, tapi dia ngebentuk ceritanya sebagai tribute ke sejarah perfilman, terutama Hollywood. That's why reviewnya di luar sana glowing banget. Walaupun sebenarnya yang gue maksud surat cinta ke sinema di sini kebanyakan tuh ya sebatas parodi dari adegan-adegan film klasik. Jadi banyak adegan-adegan legend direka ulang, terus kemudian Minions dimasukin di tengah-tengah adegan itu. Sesimpel itu aja. Nggak bisa dibilang cerdas sebenarnya surat cinta yang satu ini. Nggak akan bikin Minions and Monsters kemudian jadi calon kuat pemenang Best Animated Feature, itu enggak sebenarnya. Tapi cukup lah buat bikin gue tuh nggak ngerasa pengen pulang pada saat nonton. Beda sama Minions yang pertama atau Despicable Me 4, itu sepanjang durasi gue pengen pulang. Kalau ini enggak, walaupun enggak cerdas dan masih ada beberapa part yang lumayan ngebosenin, tapi overall gue lumayan terhibur sih ini. Apalagi dari opening creditnya tuh mereka udah ngelempar banyak reference ke film-film yang jadul, bukan sebatas jadul 60-an 70-an ya, tapi jadul banget. Era-era pertama kali film itu ditemuin, kayak misalkan The Horse in Motion, Workers Living at Lumiere Factory, The Water, terus ada The Arrival of Train at La Ciotat Station, sampai of course yang paling legend adalah A Trip to the Moon dengan imagery iconic roket nabrak mata bulan. Itu semua diparodiin di opening creditnya. Untuk ukuran film Minions itu pinter, itu unexpected, itu surprising, itu refreshing, itu fun. Kalau ceritanya sendiri masih menyoroti perjalanan Minions sebelum mereka ketemu Gru ya, dimana para Minions ini masih nyari majikan mereka, nyari penjahat untuk dilayani. Tapi di saat itulah ada dua orang Minions yang agak beda, yaitu yang namanya James dan Henry. Daripada pengen nyari majikan villain untuk dilayani, mereka lebih tertarik ngobrol, ngomongin art, bikin cerita. Makanya pada saat at some point mereka itu nyasar ke Hollywood dan bahkan akhirnya berkesempatan jadi bintang di sana, main di film-film, terus kemudian sukses. Itu adalah semacam surga buat James dan Henry. Sesimpel itu aja alurnya. Sekali lagi, jangan lu ngarapin sebuah plot yang pinter, yang cerdas. Udah, ini Minions nyasar ke Hollywood, terus mereka jadi bintang film, and then mereka sukses, yang kemudian ngasih filmnya kesempatan untuk ngeparodiin judul-judul klasik, kayak misalkan film-filmnya Buster Keaton, film-filmnya Charlie Chaplin, yang diparodiin film-film itu ya. Soalnya Minions and Monsters ini emang ngambil latar di era film bisu, walaupun tetap ada tuh beberapa reference ke film-film yang agak modern. Agak modern di sini bukan film-film 2000-an, 2010-an, 2020 enggak ya. Masih film-film klasik dari era 60-an, 70-an, kayak misalkan Jaws, Star Wars, tapi mostly tribute-nya itu lebih ke ya era-era film bisu, terus kemudian pada saat mulai bertransisi ke film suara 20-an, 30-an, 40, 50. Dan sekali lagi ini masih mentok di parodi ala kadarnya. Ada adegan klasik, terus kemudian para Minions tuh dimasukin ke tengah-tengahnya, bikin kacau adegan itu. Gak ada eksplorasi soal sejarah sinema yang deep banget, itu sebenarnya gak ada. Cuman sekilas-sekilas aja love letter yang dikasih itu. Kayak misalkan lu nanti akan ngeliat banyak magic trick dari pembuatan film era-era jadul pada saat Minions itu pertama kali masuk ke studio ya. Mereka diajak masuk karena dianggap sebagai bintang baru Hollywood. Mereka diajak jalan-jalan, ngelihat proses pembuatan film, dan di situ sekilas juga kita akan ngelihat banyak trik yang dulu sering dipakai, gimana adegan action dibikin sebelum ada CGI, terus proses editing film yang dulu masih beneran pakai film itu transfer data aja gimana. Itu semua sempat kita lihat sekilas. Tapi dan ceritanya juga sempat nyentil satu fenomena yang lumayan meresahkan di Hollywood ya, terutama pada saat era-era Golden Age of Hollywood, di mana para bintang nih, selebritis, aktor, aktris itu nggak ada harganya. Mereka tuh cuman komoditi yang dimanfaatin sama studio. Pada saat mereka masih populer, ya udah mereka dikasih semua duit, dikasih semua harta, sukses, kebahagiaan. Tapi begitu mereka udah mulai turun, mungkin agak tua atau para fansnya itu ninggalin dia, dibuang. Habis manis sepah dibuang. Kita akan ngelihat fenomena itu. Kalau sekarang kan udah beda ya, udah nggak separah itulah, udah jauh lebih baik. Tapi kalau dulu pada saat studio tuh masih berkuasa banget, wah, nggak ada harganya tuh aktor aktris. Di sini kita sempat ngelihat itu di saat Minions yang awalnya ada di puncak karir, dipuja-puja, and then sinema itu masuk ke era suara. Terus kan lu tahu ya, Minions tuh nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa baca dialog, bahasanya nggak jelas, kayak papoy, sate ayam. Begitu film masuk ke era suara, mereka itu nggak laku. Semudah itu mereka dibuang. Tuh sempat disentil sedikit lah fenomena itu. Walaupun ya sekali lagi eksplorasinya nggak dalam. Intinya
Intinya sih semakin banyak referensi yang bisa lu tangkep tentang sejarah perfilman, sejarah Hollywood, film ini akan kerasa makin fun. Dan itu adalah kunci utama gimana film ini bisa lebih entertaining buat penonton dewasa. Sebelum-sebelumnya kan film Minions tuh bener-bener anak banget lah. Itu nggak salah, tapi kan bakal lebih bagus kalau bisa balance ya. Penonton anak having fun, penonton dewasa juga nggak bosen. Nah, Minions and Monsters ini yang paling bisa nyeimbangin dua hal itu. Tetap childish di beberapa part, tapi ada banyak hal juga yang bisa dinikmatin sama penonton dewasa. Soal tribute ke dunia film lah, terus beberapa jokesnya juga di luar dugaan gue tuh lumayan dark loh. Terutama di awal-awal sih, yang lumayan brutal, yang libatin banyak adegan kematian yang lumayan menyakitkan. Serius, di awal tuh ada beberapa part yang bikin gue sampai what the fuck, ini Minions nampilin jokes kayak gini. Ya makin ke belakang makin safe sih jokesnya, makin childish. Cuman di awal tuh gue amazed sih sama keberanian filmnya nampilin sesuatu yang lebih dark. Nah tadi kalau ngomongin plotnya, gue sempat mention kan gimana Minions itu dibuang sama pihak studio setelah film masuk ke era suara. Nah dari situ mereka ngide nih, si James sama Henry sih sebenarnya yang ngide, pengen bikin film monster. Nggak cuman biar ngembaliin popularitasnya Minions ya, tapi karena James dan Henry ini emang passionate banget di bidang seni. Caranya gimana? Monsternya dari mana? Intinya dulu mereka sempat melayani seorang penyihir, dan penyihir itu punya buku mantra yang dari buku itu bisa manggil monster-monster. Nah cuman sayangnya begitu fokusnya masuk ke pembuatan film monster ini, justru ceritanya jadi nggak menarik. Plotnya itu udah nggak gerak, muter-muter di situ aja, nampilin sketsa-sketsa yang nggak ngasih progres ke ceritanya. Apalagi kemudian alurnya dipecah jadi dua fokus ya, James sama Henry yang berusaha untuk bikin film monster, sama Minions yang lain yang nggak pengen lagi terlibat di dunia film, terus memilih untuk nyari majikan baru buat dilayani. Fokusnya jadi nggak jelas, walaupun nanti dua cerita itu akan nyatu, tapi sebelum itu terjadi itu kayak nggak ada progresnya sama sekali, jadi kerasa ngebosenin. Second act-nya ngebosenin sih, kayak kembali ke setelan pabrik film-film Minions sebelumnya, dan udah nggak kerasa kayak tribute ke dunia film lagi di situ. Dan sekalinya ada persoalan filmmaking yang dibahas, itu kerasa maksa. Kayak gue nggak bisa nangkep kenapa nanti si villain, ada nanti pokoknya villain seorang monster gitu, perlu untuk nurutin kemauan si James bikin film biar rencana dia bisa berhasil. Pokoknya dia tuh berencana membangkitkan monster yang bisa menghancurkan dunia lah. Nah itu bisa dilakuin kapan aja, nggak perlu nunggu James itu memulai proses produksi filmnya. Kayak diada-adain doang biar film ini tuh masih bisa masukin elemen-elemen pembuatan film, tribute ke sinema. Agak maksa part itu. Cuman untungnya third act-nya fun. Itu combine dua elemen khas Hollywood di era 50-an, yaitu film sci-fi sama film monster. Kalau misalkan lu suka film-film B-movie Hollywood era-era 50-an ya, film monster kayak The Blob atau sci-fi kayak The Day the Earth Stood Still, lu akan bisa enjoy sama klimaksnya. Sama ada satu part yang buat gue itu untuk ukuran film Minions hitungannya cerdas dan a bit romantic sebenarnya. Romantic di sini bukan dalam hal kisah cinta ya, tapi kayak meromantisasi sesuatu. Yaitu ada salah satu Minion yang namanya itu Ed, dan di klimaks dia itu digambarkan nggak pernah sekalipun berhenti memfilmkan semua peristiwa. Gue suka itu karena karakter Ed itu kayak sebuah tribute ke Ed Wood. Buat yang belum tahu, Ed Wood itu sutradara yang sering dianggap sebagai sutradara terburuk sepanjang masa. Film dia yang paling terkenal tuh Plan 9 From Outer Space, yang itu juga sering dibilang sebagai film terburuk sepanjang masa. Tapi makin kesini sosok Ed Wood tuh makin lebih dihargai lah. Dia tuh dianggap sebagai orang yang walaupun serba terbatas tapi tetap passionate bikin film. Nah karakter Ed di sini tuh bener-bener representasi yang romantis buat Ed Wood. He never stop filming. Apapun yang terjadi, si Ed nggak pernah berhenti ngerekam, nggak pernah berhenti bikin film. Dan buat gue itu adalah tribute yang indah buat seorang Ed Wood. Oh BTW, Ed Wood juga pernah dibikinin film biografinya ya, misalkan lu pengen nonton. Itu yang bikin adalah Tim Burton, terus yang meranin Ed Wood siapa lagi kalau bukan Johnny Depp. Itu bagus banget. Era-era kolaborasi Tim Burton dan Johnny Depp masih keren-keren ya, silakan ditonton. Oke, kalau untuk Minions and Monsters skornya ya gue kasih 6,5 dari 10. Untuk ukuran Minions ini oke. Dan at least per film itu kualitasnya naik lah dari Minions 1 yang gue gak kuat, terus The Rise of Gru yang lumayan fun dengan ngasih tribute ke film-film spy, sampai akhirnya ini yang paling bagus. Walaupun gak bisa dibilang bagus banget juga ya, tapi untuk ukuran Minions ini cakep. Dan buat yang udah nonton, bagiin silakan respon kalian, review kalian soal Minions and Monsters di kolom komentar. Atau mungkin ada yang pengen ngelis film apa aja sih yang dikasih tribute di Minions and Monsters, bisa tulis di bawah, silakan. Oke, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.